Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Namun sebelum itu, dalam upaya untuk mempermudah penghafalan dari 25 teori tersebut, maka saya sudah mengklasifikasikan beberapa teori memiliki persamaan. Klasifikasi teori yang pertama yaitu teori yang berhubungan dengan penerima dan pesan. Teori yang pertama adalah teori pengirim dan penerima yang dicetuskan pada tahun 1940 oleh Harold Laswell. Teori ini berfokus kepada interaksi antara pengirim dan penerima pesan. Yang kedua ada teori pengirim, penerima, dan pesan, yaitu sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1950. Paul Watzlawick merupakan pencetus dari teori ini. Teori ini mengatakan bahwa penambahan pesan merupakan elemen kunci di dalam komunikasi antara pengirim dan penerima. Selanjutnya merupakan klasifikasi teori komunikasi yang berhubungan dengan media. Teori yang ketiga yaitu merupakan teori media, sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1970 oleh Marshall M. Luhan. Teori ini menyoroti bagaimana media mempengaruhi kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Teori yang keempat merupakan teori media pesan, yaitu sebuah teori yang juga dicetuskan pada tahun 1970 dan juga dicetuskan oleh Marshall M. Luhan. Teori ini merupakan gabungan dari teori media dan teori pesan yang menyampaikan bagaimana sebuah media mempengaruhi pesan yang disampaikan. Klasifikasi teori yang berikutnya merupakan sebuah teori yang berhubungan dengan konteks. Kelima, merupakan sebuah teori konteks, yaitu sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1970 oleh Edward T. Hart. Teori ini menekankannya konteks di dalam komunikasi, termasuk budaya, lingkungan, dan situasi. Keenam, teori konteks pesan. Teori ini juga dicetuskan pada tahun 1970 dan juga dicetuskan oleh Edward T. Hall. Teori ini merupakan sebuah gabungan dari teori konteks dan teori pesan yang menjelaskan bagaimana sebuah konteks akan mempengaruhi cara pesan dipahami. Klasifikasi yang berikutnya merupakan teori yang berhubungan dengan kesalahan. Ketujuh, teori kesalahan atau disebut juga dengan error theory merupakan sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1960 oleh Paul Watzlawick. Teori ini menyoroti bagaimana kesalahan dalam komunikasi dapat mempengaruhi pemahaman dalam interaksi antara pengirim dan penerima. Kedelapan, teori kesalahan pesan atau disebut juga dengan teori error message theory yang dicetuskan pada tahun yang sama dengan teori sebelumnya yaitu tahun 1960 dan juga dicetuskan oleh pencetus yang sama yaitu Paul Watzlawick. Teori ini menggabungkan antara teori pesan dan teori kesalahan dan menjelaskan bagaimana kesalahan dalam pesan mempengaruhi pemahaman. Klasifikasi teori berikutnya merupakan klasifikasi teori yang berhubungan dengan peran. 9. Teori peran atau disebut juga dengan role theory merupakan sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1970 oleh Erving Goffman. Teori ini menyoroti bagaimana peran suatu individu di dalam komunikasi akan mempengaruhi interaksi. 10. Teori peran pesan atau disebut juga dengan role message theory. Teori ini dicetuskan pada tahun 1970 dan dicetuskan juga oleh Erving Goffman. Teori ini merupakan teori penggabungan antara teori peran dan teori pesan yang menjelaskan bagaimana peran seseorang akan mempengaruhi pesan yang ia sampaikan. Klasifikasi teori yang berikutnya adalah teori yang berhubungan dengan kepatuhan. 11. Teori kepatuhan atau disebut juga dengan compliance theory merupakan sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1970 dan dicetuskan oleh Edward T. Hall. Teori ini menyoroti bagaimana kepatuhan terhadap norma sosial mempengaruhi komunikasi. 12. Teori kepatuhan pesan atau disebut juga dengan compliance message theory. Sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1970 dan dicetuskan oleh Edward T. Hall. Teori ini merupakan gabungan dari teori kepatuhan dan teori pesan yang menjelaskan bagaimana sebuah kepatuhan akan mempengaruhi pesan yang akan dipahami. Klasifikasi yang berikutnya adalah teori yang berhubungan dengan kepentingan. 13. Teori kepentingan atau disebut juga dengan interest theory merupakan sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1970 dan dicetuskan oleh Edward T. Hall. Teori ini menyoroti bagaimana kepentingan individu terhadap pesan akan mempengaruhi cara memahami dan merespon pesan tersebut. 14. Teori kepentingan pesan atau disebut juga dengan interest message theory.
Sebuah teori yang dicetuskan juga pada tahun 1970 dan dicetuskan oleh Edward T. Hall. Teori ini menggabungkan teori kepentingan dan teori pesan untuk menjelaskan bagaimana kepentingan akan mempengaruhi pemahaman terhadap suatu pesan. Klasifikasi yang berikutnya merupakan teori yang berhubungan dengan pendidikan. 15. Teori nativisme, yaitu sebuah teori yang tokoh utamanya adalah Arthur Schopenhauer, yaitu seorang ahli filsafat Jerman pada akhir abad 18 dan hingga pada awal abad 19. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan yang ada pada manusia merupakan bentuk dari faktor-faktor yang ia bawa sejak ia lahir, sehingga lingkungan terkesan tidak mempengaruhi perkembangan tersebut. 16. Teori empirisme, sebuah teori yang dicetuskan pada awal abad 17 dan dicetuskan oleh John Locke. Berbeda dengan teori nativisme, teori empirisme mengatakan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas yang kosong, sehingga peran pendidik sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Klasifikasi teori yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan kepribadian. 17. Teori kepribadian, atau disebut juga dengan personality theory. Teori ini dicetuskan pada tahun 1970 dan dicetuskan oleh Edward T. Hall. Teori ini menyoroti bagaimana kepribadian individu mempengaruhi cara mereka dalam berkomunikasi. 18. Teori kepribadian pesan, atau disebut juga dengan personality message theory, yaitu sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1970 oleh Edward T. Hall. Teori ini menggabungkan antara teori kepribadian dan teori pesan yang menjelaskan bagaimana kepribadian seorang akan mempengaruhi pemahaman terhadap sebuah pesan. Klasifikasi yang berikutnya merupakan teori yang berhubungan dengan penerima pesan. 19. Teori pesan, atau disebut juga dengan message theory, merupakan sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1947 dan dicetuskan oleh Harold Laswell. Teori ini berfokus kepada pesan itu sendiri tanpa mempertimbangkan pengirim maupun penerima. 20. Teori pesan-pesan, atau disebut juga dengan message theory, sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1950 oleh Paul Watzlawick. Teori ini menekankan pada pesan yang diterima oleh penerima dan bukan pesan yang dikirim oleh si pengirim. 21. Teori pesan-pesan-pesan, atau disebut juga dengan teori message theory, yaitu sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1966 oleh Gregory Bateson. Teori ini menyoroti bagaimana sebuah pesan diterima dan diinterpretasikan oleh si penerima serta bagaimana respon dari penerima tersebut. 22. Teori komunikasi Shannon-Weaver, yaitu sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1949 oleh Claudia Shannon dan Warren Weaver. Teori ini menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses dari sekumpulan tahap, dimulai dari mengumpulkan informasi hingga memperoleh pesan. 23. Teori komunikasi bergerak, yaitu sebuah teori komunikasi yang dicetuskan pada tahun 1964 oleh Harold Laswell. Teori ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses yang terdiri dari 5 elemen. Yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah kanal, yang keempat adalah penerima, dan yang kelima adalah tujuan. 24. Teori komunikasi sosial, yaitu sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1967 oleh Marshall M. Luhan. Teori ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses yang mempengaruhi hubungan antara individu dengan masyarakat. Teori ke-25 sekaligus teori yang terakhir adalah teori komunikasi transformasi, yaitu sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1971 dan dicetuskan oleh George Gardner. Teori ini menggambarkan bagaimana sebuah komunikasi mempengaruhi perilaku antara individu dan masyarakat. Sekian penjelasan 25 teori komunikasi dari saya Wahyu Adiaksa, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.